Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen Nyangkut Bareng. Seperti biasa di akhir pekan kita akan mereview untuk update dari kalender ekonomi dan juga kita akan lihat seperti apa kondisi di perdagangan minggu depan, teman-teman. Oke, hari ini hari Sabtu tanggal 11 Februari. Kita melewati minggu pertama di 2023 bulan Februari ya. Dan kita udah dapat beberapa data PMI konstruksi untuk Inggris kemarin menunjukkan tanda penurunan dan ada beberapa data yang penting juga kemarin juga pidato Jerome Powell ya di mana Jerome Powell mengatakan bahwa ya inflasi bisa dibilang udah turun tapi mereka masih melihat kondisi perkembangan ke depan seperti apa. Jadi sebenarnya The Fed ini cenderung masih hawkish sih kalau kita melihat dari pernyataannya waktu pidato kemarin. Dan terus kita ada data PDB untuk Inggris. Inggris ini minus lagi ya, parah banget. Kondisi di sana benar-benar susah untuk ekonominya. Terus ya itu sih untuk beberapa event penting di minggu ini teman-teman. Dan minggu depan ini akan ada beberapa event penting. Yang pertama itu ada perubahan jumlah pengklaim pengangguran untuk Inggris. Ini bakalan sangat penting juga. Terus juga dari Amerika Serikat ini ada data CPI untuk bulan Januari. Ini juga akan penting sebagai indikator inflasi di Amerika sana. Apakah kira-kira inflasi ini sudah berhasil turun lagi? Kalau kita lihat dari forecast-nya, ini turun sekitar 0,3%, which is ada penurunan ya. Dan Inggris juga bakalan menunjukkan data inflasi mereka di hari Rabunya, tanggal 15. 15, oke. Berarti ini juga cukup penting untuk kita lihat seperti apa. Di sini juga diprediksi, diperkirakan itu mengalami penurunan 0,3% juga. Terus ada penjualan retail inti ya untuk Amerika Serikat, which is juga sangat penting. Terus ada klaim pengangguran awal, manufaktur Philadelphia. Ini juga cukup penting seperti apa kondisi ekonomi di sana, teman-teman. Jadi ada beberapa data penting pada intinya di minggu depan, 14 Februari, ada CPI, terus event-event berikutnya mengikuti teman-teman. Dan ya hari Selasa ini cukup penting. Mungkin closing time frame daily ataupun weekly untuk minggu ini itu akan sangat dinanti. Kira-kira seperti apa perkembangan dan juga pergerakan dari market kripto khususnya ya dan juga market-market yang lain. Dari news belakangan kita dapat news yang lagi dinaikkan teman-teman. Salah satunya yaitu utang batas utang untuk Amerika Serikat. Yang kita tahu di mana Amerika Serikat ini ngutangnya udah banyak banget ya. Dan mereka berencana ingin menaikkan batasan wajar untuk utang mereka. Artinya adalah Amerika bisa aja untuk kembali kembali melakukan penjualan obligasi mereka. Ya ujung-ujungnya printing money lah. Karena mereka berencana untuk meningkatkan ya batas wajar untuk hutang mereka sehingga mereka bisa ambil hutang lebih banyak lagi dari market teman-teman ya karena kondisi di sana juga bisa dibilang kurang begitu baik meskipun Amerika Serikat sendiri tergolong masih cukup kuat untuk ekonominya dan juga posisi US dollar juga masih sangat kuat kalau kita lihat dan ya ini adalah berita yang cukup penting untuk kita karena ini bisa menjadi indikasi apakah inflasi ke depan bakalan sukses atau enggak teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari rumornya, ya banyak yang berspekulasi bahwa at the end, the Fed itu akan printing money lagi karena pemerintahan Amerika itu bisa dibilang gagal dalam bayar hutang. Diprediksi bakalan gagal dalam bayar hutang. Tentunya ada pilihan seperti menaikkan pajak ataupun mereka ya menaikkan interest rate ya untuk mengurangi inflasi. Tapi itu semua justru akan sangat berpengaruh sama kondisi market. Apalagi ekonomi saat ini lagi sulit, supply chain terhambat sehingga harga-harga barang cenderung masih dalam kondisi yang tinggi, teman-teman. Jadi ya situasinya sekarang udah benar-benar kacau. Dan ini kalau kita lihat dari beritanya sih ada hutang di bulan Juni kalau nggak salah ya. Bulan Juni itu ada hutang jatuh tempo di mana seharusnya pemerintah Amerika akan melakukan pembayaran. Jadi ya itulah untuk berita yang saat ini. Jadi ini masih em,
masih banyak spekulasi soal apa yang akan diambil atau langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah Amerika Serikat buat melunasi utang ini. Tapi kalau kita lihat dari surat dari Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika Serikat, tidak mungkin uang tunai dan sejumlah langkah luar biasa diterapkan sebelum awal Juni, teman-teman. Jadi utangnya itu bakalan jatuh tempo di Juni. Dan tentunya sebelum Juni pasti mereka udah melakukan ancang-ancang. Dan banyak yang prediksi bahwa dari Maret, April, Mei, Juni itu udah akan mulai tuh pemerintah Amerika Serikat bakalan melakukan kebijakan-kebijakan bagaimana caranya untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi siap-siap aja bagi kalian yang ada di market. Dari berita yang lain, ini tentang institusi trader itu shifting attention from blockchain to AI. Ini dari JP Morgan ya. JP Morgan itu menaruh fokus mereka. Dia mengatakan bahwa institusi saat ini menaruh fokus sama yang namanya teknologi AI. Makanya kemarin token-token AI itu pada berterbangan, teman-teman. GPT, terus apa lagi tuh, Agix ya, Agix, Cortex, semuanya pada naik, koin-koin yang berbasis AI, dan saat ini juga dalam fase koreksi. Dan sepertinya sih masih bakalan cukup tren ya. Kayak kemarin Metaverse itu ketika ya Metaverse, Facebook berubah jadi Meta, itu token-token Meta kan pada naik tuh. Token-token Metaverse pada naik. Meskipun waktu itu juga pergerakan kripto, Bitcoin khususnya itu mengalami tren penurunan, tapi koin-koin Metaverse itu justru mengalami rally yang cukup tinggi. Dan sekarang setelah dia akuisisinya ChatGPT oleh Microsoft, ini juga menandakan atau mengawali lah bahwa tren kripto yang berbasis AI itu bakalan booming ke depannya. Kita nggak tahu seperti apa, tapi sepertinya masih ada potensial untuk token-token seperti ini lawan arus ke depannya, teman-teman. Ya, kita lihat aja lah seperti apa. Ini Microsoft disband Industrial Metaverse Project. Jadi sebelumnya Metaverse ini sempat mau atau menargetkan untuk menggunakan dunia Metaverse, industri mereka di dunia Metaverse. Tapi belakangan mereka justru mundur karena mungkin ya Metaverse ini bisa dibilang masih sangat dini dan juga banyak memakan dana, teman-teman. Tentunya ini nggak efisien buat sebuah perusahaan ya. Kalau kita lihat sih dari sini ya dari Microsoft sendiri dia udah menyatakan mundur dari project Metaverse mereka. So So, mungkin apakah ini adalah akhir daripada gelora atau glory daripada token-token metaverse seperti mana sandbox dan lain sebagainya? Ya, mungkin itu cuma mengkait-kaitkan saja, tapi ya bisa jadi ini ada indikasi bahwa mundurnya Microsoft ini menandakan bahwa industri metaverse itu masih terlalu dini untuk saat ini, teman-teman. Oke, dari berita yang lain bakalan ada Shanghai Hard Fork untuk Ethereum. Siap-siap nih yang sudah staking kemarin di awal perubahan dari proof of work ke proof of stake itu bakalan dibuka ya untuk unstakingnya itu kira-kira di bulan Maret, teman-teman. Jadi bulan Maret hati-hati yang pegang Ethereum karena ya validator-validator yang simpan dana mereka dalam bentuk Ethereum yang di stake itu akan ya akan dibuka untuk stake-nya sehingga ini bisa menjadi indikasi banyak yang melakukan taking profit. Tapi belum pasti juga apakah mereka taking profit atau enggak. Mungkin kalau harganya cukup oke, mereka merasa untung, ya bisa aja mereka taking profit. Tapi kalau harganya justru di bawah turun dulu, nah itu bisa jadi mereka juga masih tetap hold. Mungkin akan ada mix lah, pasti ada yang mau jual, ada juga yang masih tetap tahan. Karena Ethereum sendiri progresnya saat ini masih cukup baik. Terus dari berita yang lain, ini ada Ethereum merge staking, nah. Ini berita dari Kraken. Teman-teman, Kraken bermasalah ya. Kemarin SEC itu ya ada masalah sedikit lah. Saat ini project-project yang berbasiskan em, koin-koin security itu lagi dikejar sama SEC dan tentunya ini bukan berita yang cukup baik karena ada banyak uang yang saat ini lagi dalam kondisi di stake di beberapa platform exchange. Tentunya kalau mereka tiba-tiba unstake
Karena news ini ya tentunya ini bisa menjadi kepanikan di market. Jadi hati-hati juga dalam kondisi seperti ini. Ini berita lanjutan soal hard fork tadi. Sorry kita balik dulu hard fork. Ya nggak terlalu gimana-gimana untuk hard fork ya. Jadi so far dari beritanya sih sementara memang kondisinya market lagi tertekan teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari segi pergerakan Bitcoin untuk hari ini, kita bakalan closing time frame weekly di hari Senin jam 7 WIB. Jam 7 pagi WIB. Dan kalau kita lihat dari progres koreksinya yang terjadi dalam 2 minggu terakhir, which is minggu kemarin dan juga minggu ini, Bitcoin itu tertekan dengan kondisi volume yang tidak terlalu tinggi. Ada apa? Apakah perdagangan Bitcoin saat ini udah mulai mereda? Jadi kalau kita lihat sih dari 2 minggu terakhir memang pergerakan market itu cenderung mengalami korektif. Hanya saja harus di-note bahwa koreksi yang terjadi pada Bitcoin itu ditunjang dengan volume yang tidak terlalu tinggi, teman-teman. Artinya Gua akan ajak teman-teman lihat seperti apa kondisi dari Bitcoin saat ini. Kalau kita lihat di sini Bitcoin itu reject di EMA 200. Ini adalah level yang pernah membuat Bitcoin itu drop. Di bulan Agustus 2022, Bitcoin drop setelah kena EMA 200, drop bahkan turun mencapai level bottom di kisaran 16 ribuan. Saat ini posisinya Bitcoin juga ketahan di level tersebut, tapi drop yang terjadi itu nggak terlalu signifikan teman-teman. Berarti ada indikasi, oke, Bitcoin masih bisa turun dalam jangka waktu pendek. Akan tetapi Bitcoin juga mungkin seller yang terjadi pada Bitcoin saat ini itu mungkin nggak seagresif yang terjadi di Agustus kemarin. Ada yang nahan harga Bitcoin saat ini. Kalau kita lihat dari prosesnya, memang penurunan yang terjadi ini masih cenderung ya lumayan lumayan keras juga ya. Kita akan lihat seperti apa closingnya teman-teman. Oke, untuk indikasi kalau Bitcoin closing di bawah dari 21.500 itu mungkin menjadi indikasi yang buruk buat Bitcoin ke depannya. Mungkin pergerakan selanjutnya Bitcoin masih bakalan bisa turun sampai ya 18.000 something teman-teman. Karena di level tersebut juga mungkin masih ada level support yang bakalan cukup kuat menahan Bitcoin. Let's say Bitcoin to closing di sini 21.200, 21.000. Nah, itu udah jadi indikasi yang negatif buat Bitcoin. Potensial bisa lebih dalam lagi untuk tren penurunannya. Akan tetapi kalau Bitcoin hari Senin besok dia mungkin closingnya cukup baik lah. Kita bilang kalau dia bisa closing di atas dari 22.500 itu udah menjadi tanda positif teman-teman. Bisa jadi ini hanya fase koreksi sebelum akhirnya Bitcoin kembali mengalami tren penguatan. Dari segi RSI sebenarnya penurunan yang terjadi ini nggak terlalu signifikan. Dan saya masih melihat bahwa masih ada potensial buat Bitcoin kembali naik, mungkin testing ke level yang lebih atas. Tapi sebelum itu kita justru harus melihat seperti apa closing weekly-nya. Oke, kalau dari time frame 1 hari, time frame daily pergerakan Bitcoin akhirnya turun setelah divergence tercipta cukup lama dari RSI. Kita udah sempat bilang sih sebenarnya, cuman ya saking lamanya nunggu ya kan, Bitcoin makin naik, tapi dari RSI-nya cenderung mengalami tren penurunan. Dan sekarang udah koreksinya pun juga cukup baik, dia ketahan di EMA 200 di time frame daily, which is ini sebenarnya ada potensial atau ada indikasi yang cukup positif, bisa aja Bitcoin ketahan di level ini dan masih dalam tren penguatan. Kalau kita lihat di time frame 4 jam juga, dari posisi pergerakan hari ini, volume perdagangannya masih cenderung agak besar sih sebenarnya, tapi menurun kalau di compare sama hari yang kemarin. Nah, posisi dari Bitcoin juga di time frame 4 jamnya dia ketahan. Ini agak rancu. Dia apakah ketahan atau dia sudah breakdown dari EMA 200 karena prosesnya justru ya sometimes dia naik, sometimes dia turun. Dan ya posisi smart money pun juga udah hilang dari market kalau kita lihat dari time frame 4 jam. Berarti institusi pada liburan di weekend ini, teman-teman. Dan dari RSI sendiri menunjukkan level jenuh jual. Artinya kita expect masih ada potensial buat Bitcoin kembali menguat setidaknya sampai 22.300. Itu ekspektasinya, teman-teman. Katakanlah bisa naik sampai sana,
kemudian dia kembali koreksi, ya itu adalah sesuatu hal yang bisa saja terjadi. Tapi untuk jangka pendek, ya semoga Bitcoin bisa closing lebih baik lah. Kira-kira untuk time frame daily-nya atau untuk weekly-nya di hari Senin nanti. Itu dari Bitcoin. Nah, sementara itu kalau kita lihat dari pergerakan DXY ini masih ada indikasi untuk menguat. Kenapa? Kalau kita lihat dari proses pergerakan smart money ini udah mulai masuk lagi ke indeks dolar. Dan tentunya mungkin menyambut daripada hutang mereka, hutang mereka yang masih cukup banyak. Kemarin banyak negara yang akhirnya buang cadangan devisa mereka dalam bentuk US dollar. Jepang contohnya itu menjual US dollar, membeli bond mereka. Cina juga melakukan hal yang sama, mereka jual-jual tuh US dollar mereka. Dan ya US dollar turun, teman-teman. Dan posisinya saat ini udah mulai berada di level yang jenuh untuk turun. Apakah, pertanyaannya apakah indeks dolar bakalan menguat kembali ke depannya? Kalau yes, maka itu bisa aja menjadi indikasi buat market Bitcoin dan kawan-kawan kembali tertekan untuk mengalami tren penurunan karena kecenderungannya pergerakan dari indeks dolar itu berlawanan sama pergerakan dari hedge seperti contohnya Bitcoin. Jadi ini ada peluang yang mungkin bisa terjadi ke depannya. So hati-hati buat teman-teman yang trading terutama yang pasang long, meskipun ada potensial buat lanjut naik sedikit, kalau udah untung lebih baik di taking profit dulu karena ini ada ketidakpastian yang terjadi di market. Oke, dari indeks dolar ini berpeluang untuk menguat, retracement lah teman-teman, atau apa ya istilahnya, naik dikit setelah penurunan yang terjadi sangat-sangat banyak ini. Tentunya ini kita harus lihat juga nih data inflasi yang ada di hari Rabu, hari Kamis, hari Selasa. Hari Selasa ini akan ada data untuk CPI. Jadi kita harus lihat data ini juga. Sebab kalau inflasinya ternyata naik, wah itu indeks dolar bisa naik juga. Karena ya kecenderungan The Fed mungkin bakalan kembali hawkish dalam hal tersebut teman-teman. Ya kita lihatlah seperti apa kondisi dari uh, inflasi dan juga pergerakan dari market ke depannya. Tapi ini benar-benar agak-agak sulit kalau menurut saya. Terus dari gold sendiri ini udah turun ya, gold ada kecenderungan dalam tren penurunan teman-teman. Jadi hati-hati buat yang pegang gold, sepertinya masih bakalan dalam fase koreksi ke depannya. S&P 500 ini cukup sustain, bertahan di kisaran 4 ribuan. Kita masih melihat seperti apa ya, apakah respon dari market ini bakalan masih positif terhadap pergerakan dari saham Amerika. Kalau kita lihat dari segi chartnya, ya masih cukup positif. Saat ini posisinya untuk S&P 500 dia udah berhasil breakout daripada pola broadening wedge, descending broadening wedge, dan saat ini dia sudah breakout dan target kita masih mungkin berpotensi untuk kembali menguat ke depannya teman-teman. Apakah bisa menguat? Nah ini tentunya agak-agak membingungkan juga apakah bisa atau enggak karena kan situasinya saat ini kalau kita lihat dari berita-berita ini juga kasus daripada utang ya ini masih cukup banyak. Jadi kalau inflasi naik, berarti the Fed makin hawkish, likuidasi di market makin turun, ya siap-siap saham juga bisa turun. Jadi benar-benar mix lah teman-teman. Itu sih yang penting. Dan untuk saham Indonesia gimana? Kalau kita lihat dari ini aplikasi Stockbit ya, aku pakai posisi IHSG saat ini masih bertahan di kisaran 6.800. Kalau aku lihat sih di sini dia cenderung ketahan di level resistance dari trendline ini. Posisi foreign dana asing saat ini juga sedikit naik, tapi nggak naik-naik amat. Saya masih curiga ini masih bisa turun lagi setelah outflow mungkin bisa terjadi lagi pada indeks saham Indonesia ya, indeks harga saham gabungan Indonesia. Apalagi kalau ada news masalah utang yang bakalan jatuh tempo dan Amerika bakalan naikin batas utang mereka, itu tentunya bakalan berdampak juga sama market keseluruhan. Jadi oke, itu kondisinya market teman-teman. Jadi untuk prediksi naik dan turun ya mungkin saya kira mix lah. Mix bisa naik bisa turun. Kalau kita lihat dari potensinya saat ini masih bisa buat naik, yes. Tapi kalau indeks dolar akhirnya naik, siap-siap
ini bisa jadi bull trap teman-teman. Jadi mirip seperti yang terjadi di sini. Ini pernah terjadi bull trap juga di Maret ya. Bitcoin masih tertekan karena sellers cukup cukup mendominasi. Bitcoin breakout daripada MA200, dia malah ketekan, akhirnya turun, drop lebih dalam lagi membuat swing low yang baru. Nah, rencananya sih kalau Bitcoin turun lagi, drop lagi lebih dalam lagi, kalau dia bisa turun di bawah dari ya mungkin bisa turun ke 15.000 balik lagi ya siap-siap teman-teman buat beli. Dan kalaupun dia turun sedikit mungkin ke 18.000 atau ke 19.000 itu juga masih cukup ideal buat teman-teman melakukan akumulasi. Karena kalau kita lihat dari potensinya Bitcoin kemungkinan bakalan masih akan melanjutkan kenaikan. Apalagi regulasi sekarang udah digenjot teman-teman. Jadi bakalan bakalan cukup bagus lah untuk masa depan Bitcoin untuk kedepannya. Oke, gitu aja deh buat pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kesimpulannya adalah market mix. Kita lihat seperti apa closing time frame weekly nanti. Kalau Bitcoinnya bisa closing di level yang cukup menarik, contohnya di kisaran 20, sorry berapa tadi itu 22.000 something deh. Kalau Bitcoin bisa closing, balik lagi naik ke atas, mungkin 22.300, itu menjadi indikasi yang positif buat Bitcoin. Tapi kalau dia justru turun di bawah dari 21.200, itu udah negatif, karena dia udah breakdown dari MA200, jadi ya siap-siap aja Bitcoin bakalan confirm buat bull trap teman-teman. Bitcoin bisa terkoreksi kembali, turun ke level-level support. Untuk targetnya mungkin ke 18.600. Jadi kita lihat seperti apa data CPI nanti, karena ini bakalan sangat-sangat penting untuk menentukan kebijakan dari Jerome Powell ke depannya. Ya segitu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, terima kasih.